مشايخنا. Maka dalam Hayatus Sahabat itu ada cerita seorang sahabat mimpi masuk surga. Maka di sana ada istana-istana yang indah. Ada kambing-kambing di kebun itu yang begitu indah juga kambingnya itu. Dan kambingnya ini mengeluarkan kotoran. Kotorannya itu adalah kurma yang indah juga. Jadi kotorannya aja kurma. Maka sahabat itu ditanya, ini milik siapa? Oh, ini milik Abdurrahman bin Auf. Semua ini adalah karena dia membaca Quran. Tapi di sana, di sebelah sana itu ada surga yang lebih indah lagi. Miliknya seorang sahabat. Lebih indah sekali, belum pernah kamu melihat, belum pernah kamu dengar, belum pernah terlintas dalam hati kamu. Miliknya seorang sahabat, kalau nggak salah siapa itu? Entah Abu Darda, ya. Nggak salah Abu Darda. Apa amalannya? Karena dia menolak dunia dengan kedua tangannya. Jadi menolak dunia itu pahalanya besar berarti maknanya itu. Mencari dunia diinfakkan itu juga pahala besar. Tapi menolak dunia sekaligus lebih besar lagi. Tapi Syekh Abdul Wahab Asy'arani beliau mengatakan orang itu kalau menolak dunia bukan mesti dunia tidak datang. Walaupun kamu nolak dunia, enggak senang sama dunia, bahkan benci, kamu tolak, kamu doain supaya enggak datang, tapi kalau memang rezeki kamu akan datang juga. Ya. Di orang itu kalau menolak dunia bukan terus enggak punya dunia, tidak. Dan orang itu kalau cinta dunia bukan mesti dunia datang, juga tidak. Tapi kalau kamu menolak dunia, kamu dapat derajat zuhud, dicintai oleh Allah. Kalau kamu senang dengan dunia, belum tentu dapat, tapi kamu sudah tidak dapat derajat zuhud. Kayak Nabi Sulaiman yang punya kerajaan seluruh dunia itu orang zuhud. Nabi Daud yang raja itu juga orang zuhud. Sayyidina Utsman yang kaya raya juga zuhud. Tapi memang rezekinya banyak, ya walaupun dia menolak dunia juga dunia tak datang. Mafhum? Nah, ini harus pahami. Jadi zuhud itu sifat hati. Tidak ada tertarik, tidak ada kagum. Dengan seluruh hiasan-hiasan dunia ini. Batu dengan emas sama saja. Ya enggak? Ya enggak? Kok iya bagaimana? Kok iya itu bagaimana? Batu sama emas kok sama itu gimana kamu itu? Sama-sama ditinggalkan, ya. Kalau kamu punya batu satu gunung dengan emas satu gunung, kalau sudah mati sama aja kan? Bangkainya orang yang punya emas satu gunung dengan yang punya batu satu gunung atau yang tidak punya apa-apa kan sama aja kan? Nah, jadi sama aja.
Kalau dilihat dari segi iman juga, batu tidak bisa mendatangkan manfaat, emas juga tidak bisa mendatangkan manfaat, ya sama aja. Kalau begitu terus bagaimana? Kita buang uang kita? Oh jangan. Uang itu pandanglah sebagai alat untuk ibadah. Seumpama itu bukan alat untuk ibadah, kamu buang aja ke tempat sampah sebetulnya. Tapi ini uang ini adalah alat untuk ibadah, maka kamu jaga juga, kamu simpen, jangan sampai hilang. Tapi kalau memang hilang, kamu nggak usah nangis. Nanti laporan sama orang tuanya, laporan sama ini maling semua santri Al-Fatah ini. Uang saya hilang. Oh, kamu tuh nggak ada zuhud sama sekali berarti. Kamu simpan niatnya untuk ibadah, tapi kalau hilang, ya sudah, nggak usah kamu sesali. Memang bukan rezeki kamu. Walaupun dijaga tentara lapis 7, kalau memang bukan rezeki kamu akan hilang juga. Sudah hilang memang rezeki kamu, ya balik lagi. Jadi orang itu hidup tuh dengan yakin gitu loh, jangan hidup dengan diumbang-ambingkan keadaan. Wah, seumpama saya simpen, saya kunci itu nggak hilang. Oh, nggak bisa. Itu tulisannya di langit yang sudah hilang begitu. Ya sudah begitu itu, bukan rezeki kamu. Ya, orang zuhud itu dunia datang tidak terkejut, dunia hilang juga tidak terkejut, biasa aja. Melihat dunia itu hanya seperti orang hidup di depan sungai besar. Kalau kamu hidup di depan sungai besar bagaimana? Ngambil air seberapa untuk minum? Ya, sekenyangnya aja, sesegarnya cukup. Bukan kalau kamu melihat sungai besar terus kamu siapkan drum 1000 drum untuk minum. Lalu untuk apa? 1 botol cukup. Untuk apa kamu banyak-banyak? Jadi zuhud ini melihat dunia itu biasa gitu loh, nggak terkejut, nggak tertarik, nggak tergiur, juga nggak usah benci. Nanya apa banyu mbok benceni, nanya apa? Pokoknya nggak usah digubris, ya nggak usah dibenci, nggak usah disenengi, ambillah menurut keperluan, sudah itu aja dunia itu. Itu namanya zuhud. Wa kharaja Abu Ya'la bi isnadin Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tazayyana al-abrar bi misli zuhdi fid dunya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azudu fid dunya, zuhud di dunia yurihul qalba, melonggarkan hati, wal jasada, dan melonggarkan jasad pula. Zuhud di dunia itu hati enak, enggak pengen apa-apa enak. Yang bikin orang susah di dunia itu apa? Karena pengen ini, pengen itu. Saya pengen sepeda motor baru, saya ingin begini. Saya ingin jadi polisi, ingin jadi tentara. Itu yang bikin kamu susah. Tadi ada santri itu, tengah-tengah ngaji itu, duhur tadi pamit anak Lombok itu mau daftarkan tentara. La haula wala quwwata. Saya kok lucu tuh melihat itu, la haula wala quwwata. Wong kamu tuh ngaji di pondok itu tiap hari ya makan sampai sekarang. Kok seneng-senengnya itu baris dipukuli sama komandan kamu nanti. Tuh dua tiba-tiba buk. Kalau jadi kiai kan enak. Ya. Kiai itu bagian mukul, nggak pernah dipukul orang. Kok ingin jadi tentara? Kamu tuh gimana? Saya tuh lihat itu kasihan betul.
Itu gara-gara perasaannya itu kalau jadi tentara terus dapat uang terus perasaannya gagah. Enggak gagah. Ngaji sudah bertahun-tahun kok hasilnya itu ingin jadi tentara, kan aneh tuh. Padahal saat ini tentara-tentara pada ingin jadi santri keluar 3 hari. Nah, kok santri ingin jadi tentara itu lucu. Saya tadi cuma bilang dur tadi, orang Lombok nih Sakir, nggak tahu siapa namanya Sakir. Tadi saya bilang kalau saya digaji sehari 1 miliar pun jadi tentara nggak mau, saya bilang gitu. Kok kamu ingin gimana itu? Kamu nasihati Kir, orang Lombok itu. Namanya saya nggak sebut, lupa juga saya. Seorang ulama namanya Makinuddin Al-Asmar mimpi jumpa bidadari, ngomong-ngomong dengan bidadari. Setelah itu bangun tidur sampai 40 hari, setiap mendengar omongan orang langsung mutah. Kenapa kamu itu ada apa? Omongan orang itu mengerikan. Jadi baru mendengar suaranya bidadari itu langsung 40 hari nggak bisa mendengar omongan orang. Padahal mimpi tok loh itu. Bagaimana kalau betulan? Nggak tahu itu. Maka jangan kamu kira kelezatan dunia ini sudah puncaknya kelezatan. Ada kelezatan yang tidak bisa dibayangkan itu. Kelezatan yang Allah taruh dalam hatinya para wali, hatinya orang-orang ahli zikir jauh lebih nikmat dari seluruh kelezatan. Tapi kalau kambing dikasih Coca-Cola mau nggak? Nggak mau, maunya air comberan. Begitu juga kalau orang itu memang derajatnya derajat rendah, ya cita-citanya rendah, kesenangannya dalam hal yang rendah, makan, minum, keluyuran, dunia, itu orang-orang rendahan. Tapi kalau orang yang punya derajat tinggi, kelezatannya zikrullah, sholat, ngaji, dakwah, itu tawajuh pada Allah, kelezatannya di situ.